Amin, amin. Shalom teman-teman, selamat siang. Lemes banget sih. Elohimers, what's up Elohimers? Wah gitu dong anak-anak muda ya. Teman-teman senang rasanya bisa kembali ke tempat ini. Minggu lalu saya tidak ada di sini, rasanya kayak ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang hilang. Tapi senang banget bisa kembali di rumah sendiri dan ketemu sama teman-teman semua. Nah teman-teman sebelum saya sharing firman Tuhan, harusnya minggu ini ada perjamuan kudus tapi karena kebetulan Om Frank sama Tena lagi menghadiri conference di CHC di Singapura, jadi perjamuannya akan diundur minggu depan ya. Jadi minggu depan teman-teman bisa datang lagi, kita akan sama-sama menikmati perjamuan kudus. Nah teman-teman hari ini saya mau sharing tentang sesuatu hal yang menjadi tema kita bulan November, yaitu grit ya. Ini saya nggak tahu kenapa setiap kali ada tema setiap bulan itu kayaknya saya mengalaminya setiap bulan itu gitu. Jadi benar-benar kayak Tuhan berbicara suatu hal yang spesifik, Tuhan berbicara suatu hal yang kayaknya kamu hidupin dulu gitu loh. Kamu nikmati dulu, kamu rasakan dulu sebelum kamu sharing sesuatu tentang kebenaran firman Tuhan ini. Saya nggak tahu seberapa banyak teman-teman di tempat ini yang hadir, yang bisa berkata sampai hari ini, sampai detik ini bisa berkata gini, Tuhan itu baik. Berapa banyak teman-teman yang percaya bahwa Tuhan itu baik? God is good. And all the time? Yes. Teman-teman, Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, apapun yang kamu alami hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang baik. Yang tidak pernah berubah cintanya, sayangnya buat saya dan kalian sampai selama-lamanya. Bukan aja 2000 tahun yang lalu, tapi sampai selama-lamanya. Nah, tema The Grit yang kita buat di EYC bulan ini itu menarik banget. Kita mau setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini atau teman-teman EYC, saya percaya kalian adalah Gen Z, nggak tahu ya ada berapa banyak Gen Z di tempat ini. Ya, nggak usah angkat tangan cis, kamu dan saya ya beda-beda tipis lah ya. Mungkin teman-teman yang sebelah kiri saya mungkin Gen Z, seringkali aku nggak tahu, tapi seringkali statement ini membuat saya berpikir ulang tentang keadaan bagaimana kalau Gen Z dengar ini gitu loh. Saya memosisikan diri di posisi itu. Nah seringkali teman-teman Gen Z itu dibilang generasi yang lembek banget. Generasi yang gampang banget nyerah. Generasi strawberry ya. Kelihatannya kuat di depan gitu kan, strawberry itu kayak keras banget gitu kan, dipegang keras banget. Dilihat tuh keras banget tapi begitu digigit, begitu kalau udah matang gitu dipencet sedikit sudah langsung melenyot ya kan. Nah teman-teman saya nggak tahu gimana perasaan kalian, Gen Z saja saya nggak tahu ya. Ketika kalian dikatakan bahwa kalian tuh generasi yang lemah banget, generasi yang gampang nyerah, generasi yang dikit-dikit kalau ada kejadian tidak enak langsung bilang apa? Ah udahlah nyerah aja, ah udahlah terlalu keras, ah udahlah nggak sanggup, udah angkat bendera putih aja gitu kan. Atau mungkin lambaikan tangan ke kamera dan bilang saya nggak kuat lagi gitu kan. Nah teman-teman saya percaya bahwa sebenarnya kita di dalam Tuhan mau apapun generasi kita, mau dari baby boomers sampai Gen Z bahkan nanti alpha dan sebagainya gitu. Saya percaya kalau kita di dalam Tuhan harusnya kita menjadi generasi yang tahan banting. Generasi yang bisa bilang gini, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya tetap mau bertahan dan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, the grit atau grit gitu kan, artinya yaitu gairah dan kegigihan dalam waktu yang sangat lama. Grit juga adalah kekuatan untuk bisa bangkit lagi apapun kondisi kita. Jadi sebuah kegigihan, sebuah tahan uji, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, untuk kita tetap bisa kuat menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan waktu kita jatuh, waktu kita di posisi terendah di dalam kehidupan kita punya kemampuan untuk bisa tetap bangkit lagi, kuat lagi, dan berjalan lagi teman-teman. Jadi grit itu harus dimiliki
mau generasi apapun, mau milenial, bahkan Gen Z sekalipun, untuk tetap punya mentalitas ini di dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan dengan saya, grit. Lihat kanan kirimu dan bilang gini, tetap kuat ya. Wah. Teman-teman, tahun ini itu kalau, ini kan sebentar lagi kan Desember ya, sebentar lagi Desember. Kalau mau di highlights kehidupan saya pribadi, saya nggak tahu dengan teman-teman, tapi kalau mau di highlights kehidupan saya pribadi, mungkin yang paling banyak muncul adalah rumah sakit. Mungkin yang paling banyak muncul adalah RSUD, teman-teman. Jadi itu kayak tagline atau headline yang kayaknya muncul terus di dalam kehidupan saya di tahun ini gitu loh. Kenapa? Karena memang dari bulan Maret saya ngalami sakit gitu kan, sakit tapi tidak langsung kolaps, tapi datang dan pergi. Kayak cinta ya, datang dan pergi. Ya teman-teman, datang dan pergi. Jadi kadang kumat, kadang sakit gitu. Kadang kumat, kadang sakit, ya sama ya. Kadang sakit, kadang kumat gitu, kadang sembuh sehat gitu. Hari Minggu bisa memuji Tuhan dengan sukacita di tempat ini, lompat-lompat gitu. Tadi mau lompat-lompat waktu lihat si Nia sama si Cecil gitu kan, lompat-lompat, aduh kayaknya lompat-lompat gitu. Tapi apa daya, baru 6 hari saya baru keluar dari rumah sakit karena operasi. Jadi saya tahan diri saya untuk tidak sebentar, cuma angkat tangan aja deh gitu kan. Padahal dalam hati itu pengen banget gitu untuk berekspresi seperti sedia kala. Dan teman-teman, saya mengalami di mana dari bulan Maret benar-benar penyakit itu datang dan pergi gitu. Jadi kalau ada beberapa teman-teman yang ngerti prosesnya, beberapa teman-teman yang bertanya, Kak sudah sembuh atau belum? Ya saya bilang belum sembuh karena memang belum operasi. Dan singkat cerita kemarin baru operasi, 6 hari yang lalu baru operasi, hari Minggu ini harusnya saya minggu lalu tuh di rumah sakit, terbaring di rumah sakit, terkapar gitu ya. Saya kemana-mana karena besok Seninnya harus operasi teman-teman. Jadi benar-benar kayak saya mengalami hal-hal di mana hampir Maret, April, Mei dan sebagainya itu benar-benar mengalami digantung gitu. Digantung. Jadi hampir sempat nyerah, nggak dipanggil-panggil juga, sudah dijadwalkan untuk operasi dari hampir sebulan lalu gitu kan, tapi nggak ada panggilan sama sekali untuk operasi, tindakan operasi. Sampai di satu titik di mana sudah hampir give up, sudah hampir nyerah, sempat juga ngomel-ngomel sama Kak Niki dan bilang, aduh kayaknya nggak perlu operasi deh. Mari kita berdoa dan Tuhan buat kesembuhan dan mujizat gitu kan. Tapi ada waktu di mana tiba-tiba Tuhan bilang, udah percaya aja prosesnya. Jalan aja, nikmatin aja. Dan saya bersyukur juga punya pasangan yang luar biasa, Kak Niki, yang terus menemani aku gitu, menemani saya, menemani saya untuk benar-benar tetap bisa stay strong teman-teman. Karena saya tahu bahwa saya harus melewati fase-fase ini, karena kalau tidak, endingnya tidak menjalani operasi, maka penyakit ini tidak akan selesai gitu kan. Dan satu pesan Tuhan yang sama juga datang kepada saya ketika Tuhan bilang, God use process to help you to grow, itu benar-benar nyata dan terjadi dalam kehidupan saya. Saya percaya bahwa setiap proses kehidupan di dalam kehidupan saya itu mendatangkan kebaikan bagi saya pribadi. Dan teman-teman, kalau kita mau melihat ke dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian, percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, itu mau setiap anak-anak Tuhan, anak-anak EYC yang ada di tempat ini untuk bisa bertumbuh. Lewat apa? Proses yang Tuhan kasih buat setiap kita. Jadi kalau kita sama-sama buka firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat yang ketiga sampai keempat. Roma 5 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Sudah dapat semua? Amin. Kita lihat aja di layar LED di dalam terjemahan sederhana Indonesia di ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kita juga bersukacita karena apa? Karena apa? Oh, udah baru keluar ya. Kita juga bersukacita karena penderitaan yang kita alami. Mengapa? Karena kita tahu bahwa penderitaan itu membuat kita menjadi lebih tabah. Coba kita ulangin sekali lagi ya, ini sudah keluar ayatnya. Di dalam Roma 5 ayat yang ketiga, di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan seperti ini. Kita juga bersukacita karena, enggak kedengaran, lebih keras, sama-sama. Karena yang kita alami,
Nah, menarik banget. Penderitaan kok kita harus bersuka cita responnya. Karena apa? Karena sebenarnya penderitaan yang kamu alami, apapun itu bentuknya, kesusahan apapun yang saat ini engkau alami, buat saya pribadi waktu itu, bahkan sampai saat ini adalah penyakit. Saya nggak tahu dengan teman-teman, mungkin ada orang tua kalian yang menjadi proses di dalam kehidupan kalian. Sehingga kalian di rumah bilang gini, hidup saya menderita banget di rumah ini. Kalau bisa segera saya bekerja dan meninggalkan rumah ini. Mungkin ada proses yang kalian anggap sebagai penderitaan itu di dalam kehidupan kalian. Mungkin di lingkungan pekerjaan kalian. Punya teman-teman yang toksik, ya kan? Yang ujung-ujungnya ngerasani bos kalian sama-sama, ngerasani berjemaah gitu ya. Mempunyai teman-teman yang di depan manis banget ngomongnya, tapi di belakang menusuk seperti belati mungkin. Punya bos yang sudah 20 tahun bekerja tapi gaji nggak naik-naik, ya itu kebangetan ya. Ya kalau sampai gaji nggak naik-naik 20 tahun, apapun itu prosesnya. Nggak usah bilang amin ya teman-teman yang gajinya belum naik-naik sampai saat ini. Ya, mungkin ada teman-teman yang kuliah ya sampai 8 semester, 9, 11 semester belum lulus-lulus ya kan. Nggak sampai di wisuda, bahkan hampir mungkin mau DO, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian saat ini yang kalian sebut itu penderitaan atau mungkin kesusahan, sebenarnya itu Tuhan setting buat kita supaya apa? Supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih tabah. Ini bahasa Indonesia zaman bapak-bapak kita ya, tabah. Yang tabah nak. Ya, bukan tabah saja, itu artinya gigi, punya daya juang, grit teman-teman di situ. Kalau kalian menghadapi proses ya, selalu ingat ini bahwa segala sesuatu yang kalian alami itu Tuhan ikut bekerja melalui proses itu. Amen. Itu Tuhan ikut bekerja karena apa? Karena dia mau melihat setiap anak-anaknya itu bertumbuh lebih baik. Di ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Kenapa? Karena ternyata ketabahan tadi ya, grit tadi, kegigihan tadi, itu membuat kita menjadi pribadi yang tahan uji. Jadi teman-teman Gen Z saat ini kalau kalian tidak mau dibilang generasi yang lembek, generasi yang strawberry, generasi yang dikatakan gini, aduh susah banget kerjasama sama Gen Z hari-hari ini. Guys, izinkan proses atau penderitaan itu di dalam kehidupan kalian. Supaya apa? Supaya kalian bisa tahan uji. Kenapa? Karena waktu kalian tahan uji, kalian punya pengharapan. Dan pengharapan kalian di dalam Tuhan itu tidak akan mengecewakan. Amen. Teman-teman, proses atau mungkin penderitaan atau mungkin bahasa sekarangnya kita selalu bilang stres. Karena tadi ya, sudah jomblo terlalu lama mungkin, belum punya pasangan hidup, Kak rajin ke gereja terus tapi gak dapat pasangan hidup, wah bikin stres. Teman saya sudah menikah, sudah punya cewek gitu kan, tahun depan mungkin sudah menikah, wah semakin stres. Ya kan, sudah mungkin lulus kuliah 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini belum dapat pekerjaan juga, akhirnya stres. Ada mungkin teman-teman yang sudah lulus SMP, tiba-tiba pengen banget masuk satu sekolah yang sudah kalian incer banget dari waktu kalian masih SMP. Ternyata kalian gak bisa masuk ke situ gara-gara nilai kurang, nilai gak pas, nilai rendah. Akhirnya kalian stres lagi. Berharap punya orang tua yang asik banget, yang bisa mengerti kehidupan kita. Ujung-ujungnya ternyata orang tua kita tidak seindah drama-drama Korea yang begitu baik dan sebagainya, akhirnya apa? Kita stres lagi. Teman-teman, stres itu sebenarnya bukan hal yang buruk. Stres itu tidak serta-merta itu negatif, teman-teman. Karena apa? Karena ternyata di dalam bahasa psikologinya, stres itu dibagi atas 2. Yaitu yang pertama, distress. Ya. Distress itu apa? Distress itu disebut juga sebagai bad stress atau stres yang negatif. Nah, stres yang negatif ini itu berbicara tentang sebuah pengalaman atau kejadian yang tidak menyenangkan, mengancam atau traumatis.
Nah, kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, mungkin dulu pernah kita dilecehkan. Mungkin dulu kita ini tahu bahwa kita ini anak yang tidak diinginkan oleh kedua orang tua kita. Sehingga dibuang mungkin. Baru kita taunya sudah besar. Wah, udah kayak drama-drama ya. Baru tahu, wah ternyata saya anak yang tertukar misalnya atau anak terbuang ya. Baru kita ngerti, wah akhirnya kita stres dengan itu. Nah teman-teman, kalau itu memang suatu hal yang perlu penanganan khusus. Traumatis dan sebagainya, mungkin kita pernah hampir ya dibunuh, mungkin kita pernah dibegal, hampir kehilangan nyawa, sehingga menimbulkan traumatis yang begitu dalam, luka akhirnya membuat kita stres. Itu yang disebut dengan stres yang negatif atau distress yang perlu penanganan lebih khusus. Saya percaya doa itu cukup buat kita, tapi ternyata untuk menghadapi yang distress ini lebih dari sekedar doa. Lebih dari sekedar konseling, kita butuh orang yang lebih paham untuk bisa bantu kita, bisa lepas dari ini. Itu bentuknya negatif. Tapi ternyata ada bentuk stres yang juga itu sebenarnya bagus buat kita yang disebut dengan eustress. Eustress itu adalah good stress atau stres yang positif. Jadi teman-teman bisa lihat ini, kalau kalian mengalami tekanan, penderitaan atau stres yang kalian bisa anggap di dalam generasi ini gitu kan, dikit-dikit stres terus apa? Dikit-dikit healing ya kan. Dikit-dikit stres, wah kerjaan numpuk dan sebagainya, stres sumpek, dikit-dikit apa? Naik gunung. Wah, ya nggak apa-apa, it's good gitu kan. Lihat pemandangan yang indah itu bikin seger memang ya. Tapi sebenarnya tidak semua stres itu bad stress atau buruk teman-teman. Kalau ada teman kalian yang bilang stres gitu, kalau itu hanya sebatas gini, karena semalam nggak ngerjain PR, ya itu stres yang dibuat sendiri ya. Ya harusnya apa? Dikerjain. Karena apa? Stres yang positif atau stres yang positif atau eustress itu sebenarnya kita perlukan juga teman-teman di dalam kehidupan kita ini. Untuk apa? Untuk membuat kita termotivasi, untuk membuat kita itu belajar mendisiplin diri, untuk membuat kita terdorong secara produktivitas dalam kehidupan kita. Jadi kalau kalian nggak ada challenge, tadi Billy ngomong bagus banget ya, kesaksian yang luar biasa dari teman kita EYC, kalau dia tadi nggak men-challenge dirinya dia untuk apa? Menabur buat seseorang yang dia nggak kenal sama sekali, tapi dia menabur untuk menjadi kakak asuh, nah, itu kan nggak mudah ya. Karena apa? Harus menyisihkan duitnya untuk apa? Diberikan kepada orang yang dia tidak kenal betul. Tapi dia men-challenge dirinya untuk berbagi kasih kepada orang lain. Sekalipun sebenarnya mungkin dia pasti butuh juga uang itu. Tapi dia men-challenge dirinya dia untuk menantang dirinya dia untuk apa? Naik ke level selanjutnya di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu teman-teman, kalau kita saat ini mungkin mengalami stres atau tekanan kehidupan, lihat dulu stresnya karena apa nih? Stresnya ini bentuknya negatif kah? Atau stres yang sebenarnya harus ada buat kamu untuk membuat dirimu naik ke level tertentu. Nah, growth hurts, but not growing hurts even more. Bertumbuh itu menyakitkan, tetapi tidak bertumbuh itu lebih menyakitkan teman-teman. Jadi jangan pernah tolak penderitaan, stres yang datang ke dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena itu bisa menjadi alat untuk membuat kehidupan kita bisa bertumbuh. Amin. Siapa yang mau bertumbuh di tempat ini bisa angkat tangannya? Ya, amin. Ya. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus izinkan proses, kita harus izinkan penderitaan, kita harus izinkan tekanan kehidupan untuk datang kepada kita supaya apa? Kita bisa bertumbuh. Nah, teman-teman, boleh minta balon sayang? Thank you sayang. Ya, teman-teman, tahu kan ini apa? Pentol bakso, bukan ya? Ini balon, betul ya? Nah, teman-teman tahu ini balon. Nah, coba kita lihat di saku saya ada apa? Pilih yang mana? Kiri, kanan? Bukan kuis ya teman-teman. Nah, bukan pesulap teman-teman. Nah, teman-teman tahu ini balon. Balon itu seperti ini ya kan. Tapi kalau teman-teman lihat,
ini juga apa? Balon. Betul? Dua-duanya balon. Yang satu balon yang belum ditiup, diisi angin. Yang satu balon yang sudah berisi angin. Teman-teman, saya bertanya nih, kira-kira balon yang mana yang biasa digunakan? Yang kanan saya atau yang kiri saya? Yang kiri, ya kan? Teman-teman kan nggak lucu ya kalau ulang tahun gitu balonnya dipasang balon-balon yang gini-gini ya. Terus apa namanya yang ulang tahun ngomong gini, "Loh, balonnya mana?" "Loh, Pak, nggak lihat balonnya itu loh, Pak." Iya sih, saya tahu itu balon, tapi yang saya maksud adalah balon yang seperti ini yang dipasang. Betul nggak? Ya, balon yang seperti ini yang dipasang, bukan balon yang seperti ini, nggak salah. Tapi balon yang seperti ini yang dipakai teman-teman. Nah teman-teman, untuk balon ini menjadi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Dia harus ditiup. Ya, saya nggak bisa niup teman-teman, saya pakai pompa, dia harus ditiup, betul nggak? Tiupan ini berbicara tentang apa? Tentang yang namanya tekanan. Kalau kita nggak tekan balon ini dan kita nggak isi dengan angin, balon ini nggak akan pernah bisa berkembang teman-teman. Betul apa betul? Ya. Nggak akan pernah bisa berkembang. Ini harus dipush, harus ditekan, harus diproses. Supaya apa? Balon ini bisa melar, bisa besar seperti balon yang satu ini. Sampai sini nangkap? Bertumbuh itu sakit. Balon yang ini ketika saya tiup, itu pasti sakit. Kalau bisa berteriak. Ya. Aduh Kak, tolong jangan pompa saya lagi, sakit. Tolong Kak, jangan lagi. Oh, ini bisa kalau saya terusnya bisa gede teman-teman. Nggak enak, di stretch begitu besar. Sama dengan kehidupan kita, kalau kita mau berkembang, kalau kita mau bertumbuh, ya kita harus izinkan tekanan itu mengisi kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melar, supaya kita bisa besar, supaya kita bisa jadi seperti fungsi balon itu ada. Kalau seperti ini, tadi dikatakan apa? Bertumbuh itu sakit, tetapi tidak bertumbuh itu jauh lebih sakit. Teman-teman tahu kalau punya 100 balon dan 50 atau 70 dipompa, diberi tekanan dan menjadi seperti ini, artinya apa? Artinya 70 balon itu yang akan dipakai, bukan balon yang seperti ini. Betul atau betul? Ya kan? Artinya ini nggak dipakai, ini useless. Ini nggak dipakai sehingga apa? Ya udah dilempar, dibuang. Atau disimpan lagi di sebuah box. Itu aja. Yang dipakai yang seperti ini. Nah jika teman-teman mau hidup kalian bertumbuh dan maksimal dan dipakai, izinkanlah tekanan kehidupan itu memproses hidupmu. Izinkanlah yang namanya penderitaan itu untuk masuk dan membentuk hidupmu. Kalau nggak mau diproses, kalau nggak mau ditekan hidupnya, kalau nggak mau mengalami prosesnya, ya udah hidupmu seperti balon yang tadi tidak terpakai. Mau nggak bertumbuh? Nggak apa-apa sih, pilihannya ada pada kalian. Kalau mau bertumbuh, tekanan pasti datang, penderitaan pasti datang, cobaan pasti datang, proses pasti datang, tapi kalian akan dipakai. Tapi kalau tidak mau bertumbuh, ya nggak apa-apa juga, tetap balon kok. Tapi kalian akan ditaruh dengan manis dan cantik dan tidak dipakai apa-apa. Mungkin 2 tahun lagi, kalau pas ulang tahun lagi, setahun lagi mungkin, kalau pas ulang tahun baru dipakai. Mungkin 2 tahun lagi, ya. Mungkin berapa tahun lagi, itu pun kalau balonnya masih bagus. Kalau sudah jelek ya udah pasti dibuang lagi. Oleh sebab itu teman-teman penting sekali kenapa kita perlu yang namanya proses. Kenapa? Karena God use the pressure to teach you responsibility. Jadi Tuhan itu memakai tekanan atau proses untuk mengajarin kita tentang yang namanya tanggung jawab. Orang yang bertumbuh dan berkembang, itu hidupnya pasti beda. Teman-teman UIC itu usianya pasti sudah SMA minimal. Ada yang masih SMP di tempat ini?
Kalau SMP is okay, kalian belajar lebih cepat ya. SMA minimal. Artinya gini, kalian bukan baby, bukan bayi. Betul ya? Bukan bayi. Kalian datang ke tempat ini, kalian sudah bertumbuh dan sudah gede. Artinya kalau sudah gede, ada tanggung jawab yang berbeda. Kalau masih bayi, itu kalian akan ditaruh di kamar yang dingin mungkin, yang ada AC-nya, ya kan? Dipakein popok, dipakein pampers mungkin. Kalau mau mau makan tinggal nangis oe-oe aja, mama kalian datang kasih dot. Kalau kalian mau pup, sama passwordnya cuma oe-oe lagi, ya kan? Orang tua kalian, mama kalian yang datang dan cek, oh iya lagi pup. Kalau kalian mau lakukan nangis lagi, beda. Tapi kalau kalian masih sudah SMA minimal di tempat ini, kalau pup masih oe-oe, nah. Itu pasti jangan salahin kalau digampar sama mamamu ya, kalau dimarahin sama mamamu. Ya sudah gede kok, masih pipis dalam celana, ya kan? Mungkin dipikir masih pakai pampers kali ya. Jadi main kencing gitu aja ya teman-teman. Enggak. Tapi kalau kalian sudah gede, beda. Tanggung jawabnya beda lagi. Karena apa? Ada sebuah proses di dalam kehidupan kalian. Makanya kenapa sekarang orang-orang yang sudah gede, yang sudah tua, bahkan mungkin di usia saya, mungkin ada beberapa yang sudah usianya mature gitu kan, itu selalu ngomong kayak gini, enaknya jadi anak kecil. Bener nggak? Aduh enaknya jadi anak kecil. Kadang saya sama Kak Niki ngomong, waduh enaknya jadi anak kecil ya. Kenapa? Ya nggak mikir apa-apa, nggak mikir besok mau makan apa, nggak pikir mau bayar cicilan pakai apa. Pokoknya tinggal jalani kehidupan, main sesuka hatinya. Bener nggak sih? Enak banget. Tapi artinya kalau kalian berpikir seperti itu, artinya kalian menghindari tanggung jawab dan tidak bertumbuh. Oleh sebab itu, izinkanlah proses itu datang buat kita. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh. Yang kedua, ternyata proses itu datang, ya, itu Tuhan atau God use problems to teach you character. Waktu penderitaan dan proses datang dalam kehidupan kita, itu sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan kita tentang karakter. Bagaimana kita menghadapi kehidupan. Kalau nggak pernah ada proses, kalian tidak pernah bisa punya karakter yang kuat dan bertumbuh. Beberapa waktu lalu, kurang lebih, ya pokoknya pasca waktu saya harus ke IGD, itu sebelum operasi, berarti hari Jumat ya, saya nggak salah ya. Hari Jumat saya harus ke IGD dan menarik banget karena memang nggak bisa pipis gitu kan. Dan harus lari ke IGD karena memang sakitnya minta ampun karena harus bleeding, berdarah dan sebagainya. Dan menarik banget, ini satu proses yang luar biasa banget. Pas sampai di IGD tindakan pertamanya adalah pemasangan kateter teman-teman. Kateter itu adalah adalah untuk kita yang nggak bisa pipis itu dikasih itu supaya kita bisa kencing tanpa harus proses kencing gitu lah. Jadi benar-benar kayak bernafas aja tuh udah langsung pipis gitu, tiba-tiba langsung kantong itu penuh. Nah proses pemasangannya itu luar biasa banget, tanpa bius, tanpa apapun, jadi benar-benar dengan mata terbuka gitu dan harus dimasukin itu alat pipa gitu di saluran kencing. Dan itu luar biasa sakitnya karena cukup gede pipanya gitu kan dan harus dimasukin di saluran kencing. Saya pikir harusnya mungkin pakai bius kali ya atau apa gitu loh supaya nggak sakit. Dan ternyata pakai cara tradisional banget, manual banget. Saya pikir apakah ya saya pakai BPJS kali ya diperlakukan seperti ini gitu kan, disiksa seperti ini. Tapi ternyata tidak, ternyata mungkin perawatnya aja yang belum terlatih. Jadi dimasukkan begitu saja pertama, jebret gitu. Saya teriak minta ampun. Sakit banget teman-teman, sakit banget gitu. Wah itu udah hampir benar-benar jerit satu UGD itu sudah kayak mereka terperangah, mereka lihat ada apa yang terjadi di tirai nomor 1 ya. Wah sakit banget. Saya remes banget tangannya Kak Niki sampai dia juga ikut menjerit. Dan ternyata sudah dipasang selesai, Kak Niki cuma bilang, tenang sayang, dikit lagi, seberapa, ternyata panjang banget segini gitu. Panjang banget dan dikitnya ini seberapa, sakit banget gitu.
Dia bilang, tenang aja, dikit lagi. Ya sudah, puji Tuhan udah. Ternyata perawatnya bilang apa? Maaf Pak, ini ada yang ganjel. Jadi harus diulangi lagi prosesnya. Ditarik lagi teman-teman gitu kan ya. Nggak ada gambarnya, nggak usah. Ditarik lagi, wah itu sakitnya minta ampun gitu. Sakitnya minta ampun. Habis itu dia coba lagi, Pak saya coba lagi Pak ya. Iya boleh sih. Tapi boleh nggak dibius gitu loh. Sakitnya minta ampun. Dan nggak ada cara lain Pak, ini harus dimasukkan selangnya. Baik, saya pasrah banget. Saya bilang Tuhan tolong, ini ternyata proses tuh sakit banget gitu. Dan dia kasih cairan, nggak kasih cairan yang kedua ya. No lubrikan gitu kan, tanpa cairan, dimasukkan lagi yang kedua kali. Teman-teman bisa bayangkan aja. Seret gitu kan. Itu wow sakitnya minta ampun sekali lagi. Dan ujung-ujungnya salah lagi. Begitu dia mulai coba untuk balik, saya pikir saya kelinci percobaan atau apa ya. Kok benar-benar kayaknya dapat perawat yang salah gitu kan. Ditarik lagi ternyata bleeding, waktu ditarik bleeding dan dia taruh itu alat, dia panggil dokternya. Dia panggil dokternya dan dia bilang, dok kayaknya mungkin salah ya. Tapi saya menunggu lama, 10 menit, 10 menitan. Jadi saya tahu sakitnya itu minta ampun, sebelum dia panggil dokternya, tiba-tiba Kak Niki itu benar-benar, mungkin saking keselnya terus jelas saya pucat banget, saya benar-benar jeritnya minta ampun gitu kan. Itu dia kasih satu statement yang luar biasa banget, yang membuat saya mengingat satu hal. Dia cuma bilang gini, untung kamu itu hamba Tuhan gitu kan. Untung kamu itu mungkin terlalu rohani. Karena saking sakitnya itu nggak bisa mau, dalam hati itu pengen nonjok gitu ya. Perawatnya ya, dalam hati gitu kan. Pengen nonjok, pengen kayak bisa maki-maki tapi nggak tahu gitu loh. Di dalam mulut saya itu nggak keluar sama sekali kebun binatang dan sebagainya. Karena saya tahu ini posisi sakitnya minta ampun, ya yang keluar puji Tuhan gitu kan. Yang keluar tuh puji Tuhan gitu kan. Wah, aduh haleluya gitu, kakinya masuk gitu. Ternyata enggak gitu kan. Itu wah bikin kesel. Dan waktu dokter datang, dokter bilang, wah Pak ini salah posisinya, nggak boleh kayak gini. Ya ampun. Dari tadi 2 kali itu ternyata posisinya sudah salah. Pantesan sakit. Makanya dokternya benerin dan akhirnya waktu posisinya benar dimasukin tuh nggak sakit teman-teman. Haleluya ya. Puji Tuhan banget ya. Glory, kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Dan itu saya ngerti banget ternyata karakter kita itu bisa kelihatan seberkualitas apa waktu kita ada di dalam sebuah tekanan teman-teman. Waktu kita berada di sebuah rasa sakit yang sudah rasanya ampun banget dan waktu kita ngalami, kita masih bisa ngomong tadi ya, puji Tuhan, haleluya. Itu nggak gampang teman-teman. Waktu cerita ke teman-teman semua pada ngilu semua, aduh kak, nggak mau. Iya, itu nggak enak, sakit banget. Jadi waktu dioperasi pun saya lihat kateter lagi tuh rasanya kayak, dok saya dibius kan. Untuk masa gitu, saya dibius kan. Oh ya Pak, dibius kok Pak, oh puji Tuhan. Ternyata sekali lagi saya bilang bahwa waktu ada pressure dalam kehidupan kita, itu yang melatih kita. Saya dari dulu, dari sejak muda saya tahu, saya belajar bahwa meso itu nggak boleh. Maki-maki, mengumpat itu nggak boleh. Itu saya bangun bertahun-tahun. Dan waktu ada pressure yang terjadi dalam kehidupan saya, sekali lagi kata-kata umpatan makian itu nggak keluar waktu saya dalam tekanan juga sekalipun. Biasanya itu kelihatan aslinya ya, orang itu dalam tekanan itu kelihatan aslinya. Ya, itu kan peribahasa yang seringkali dibahas ya, kelihatan aslinya. Tapi saya bersyukur benar-benar yang keluar itu bukan suatu hal yang negatif, tapi tetap yang positif sekalipun saya sakit banget dan berada di posisi yang seperti itu. Jadi teman-teman, sekali lagi Tuhan pakai problems atau masalah untuk mengajarin kita bagaimana punya karakter. Roma 8 ayat 28, saya minta teman-teman pemain musik, WL Singer boleh naik. Roma 8 ayat yang ke-28, ini yang selalu menjadi hal yang perlu kita pegang waktu proses datang dalam kehidupan kita. Ya teman-teman ya.
Roma 8 ayat 28 di dalam terjemahan baru dikatakan seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan, nggak kedengaran. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan. Coba lihat kanan kirinya, bilang sekali lagi dan pastikan gini. Tuhan mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupanmu itu untuk kebaikan. Coba lihat, beneran ngomong. Tenang aja, itu ada maksudnya kok. Ya. Di dalam Roma 8 ayat 28, di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan seperti ini, menarik banget, dikatakan seperti ini. Maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, di balik segala sesuatu yang kita alami, baik itu mungkin kita bilang ini buruk, ini enggak menyenangkan, ini problem, ini proses yang sangat sakit, apapun itu, Alkitab ngomong gini, Allah bekerja mengatur semuanya itu untuk menghasilkan kebaikan bagi kita. Allah mengatur semuanya itu untuk mendatangkan, menghasilkan kebaikan bagi kita. Teman-teman, coba lihat kanan kirinya bilang gini, proses itu indah. Amin. Mau semenjengkelin apapun temanmu, mau segalak apapun orang tuamu, mau semencekno apapun ya, lingkunganmu dan sebagainya, percayalah bahwa Tuhan pakai itu untuk membentuk, yang pertama tadi apa? Untuk membentuk tanggung jawab kita. Yang kedua, untuk membentuk karakter kita. Amin. Selalu pokoknya ingat ini. Inti dari semua apapun yang saya sampaikan hari ini adalah Tuhan itu selalu bekerja dalam segala hal untuk kebaikan kita. Jadi teman-teman gak bisa bilang gini, saya sakit hampir 6 bulanan yang saya alami, itu semua karena mungkin saya tidak dicintai sama Tuhan lagi. Enggak. Saya mungkin saat ini dalam kondisi tidak berdaya, punya sakit penyakit yang saya bawa sampai hari ini, itu karena Tuhan tidak sayang lagi sama saya. Enggak. Kalau hari ini mungkin saya tidak punya orang tua seperti orang tua teman saya yang menyenangkan itu kayaknya Tuhan gak sayang lagi sama saya. Enggak. Kalau hari ini sepertinya saya belum punya sesuatu yang saya inginkan, yang saya doakan bertahun-tahun tapi belum kejadian, itu kayaknya Tuhan gak sayang lagi sama saya. Enggak. Tuhan tetap sayang sama kamu. Karena apa? Dia pengen kamu punya tanggung jawab, dia pengen juga karaktermu bisa bertumbuh. Amin. Yuk sama-sama bangkit berdiri. Teman-teman, saya akan akhiri dengan satu cerita yang menarik banget. Teman-teman pernah dengar satu statement ini atau ayat firman Tuhan ini? Kasihilah musuhmu. Pernah dengar ya? Kasihilah musuhmu, kasihilah orang yang menganiaya kamu. Itu kayaknya slogan yang gampang banget ya. Kayaknya wah slogan aja. Mengasihi orang yang membenci kita. Mengasihi musuh kita. Mengasihi musuh itu berarti mengasihi mungkin orang yang kita tidak sukai. Yang mencekno. Yang kalau kita ketemu juga rasanya kayak pengen menghindar gitu kan. Gak mau ketemu sama dia. Yang kayaknya pengennya rasanya kita gak mau bersentuhan sama dia di area apapun. Baik itu di pelayanan, baik itu mungkin di keluarga, baik itu mungkin di pekerjaanmu, baik itu mungkin di sekolahmu, dimanapun. Tapi hampir bulan-bulan ini Tuhan ajarkan saya sebuah tindakan yang realistis banget, yang nyata banget yang terjadi dalam kehidupan saya. Untuk bisa apa? Mengasihi orang lain dengan kasih yang benar-benar seperti statement tadi, kasihilah musuhmu. Saya kemarin waktu pulang dari rumah sakit teman-teman, tidak tahu kenapa tiba-tiba perumahan, orang-orang satu perumahan, orang-orang satu kompleks gitu kan, itu tahu saya operasi dan masuk rumah sakit. Dan mereka memutuskan untuk tiba-tiba tuh datang ke rumah saya. Datang ke rumah, jadi ini
persekutuannya Bapak-Bapak RT, teman-teman ya. Saya juga tidak terlalu aktif juga di RT dan RW saya gitu. Tapi mereka yang tiba-tiba memutuskan untuk datang ke rumah saya. Saya tahu ini Bapak-Bapak RT ini adalah orang-orang yang sangat cukup radikal, cukup sangat Islam holik banget, sangat mengasihi ya Tuhannya. Dan saya nggak pernah pikirkan atau nggak pernah bayangkan kalau mereka itu bisa datang ke saya, sekalipun mereka tahu saya di perumahan itu dikenal sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta gitu kan. Jadi mereka tahu nih orang yang sakit nih orang Kristen dan pendeta gitu. Tapi waktu mereka datang beramai-ramai ke rumah saya, itu seperti merubah banyak konsep dan pemikiran saya tentang kasih. Boleh sih? Wah, biar dramatis sih. Ya teman-teman. Itu banyak merubah konsep saya dan persepsi saya tentang hidup. Berapa ya tuh? Berwarga. Tentang hidup benar-benar di dalam sebuah masyarakat. Mereka datang ya, teman-teman ya tahu ya, maksudnya ya udah aku cuma yang segini, ini yang baik hitam. Jadi ini benar-benar ya ada beberapa yang juga pemuka agama juga di perumahan saya. Mereka datang, mereka tanya dengan tulus kabar saya, gimana Pak Aldo. Saya tahu ada teman-teman EYC juga yang datang asking how's your life Kak, gimana keadaan kamu. Thank you buat teman-teman yang sudah datang. Baik di rumah sakit, baik di rumah, baik yang lewat message, baik yang datang membawa hasil buminya gitu kan, sayur, kambing, domba dibawa semuanya. Enggak. Bercanda ya teman-teman ya. Mereka datang, mereka tanya, mereka temenin Kak Niki di rumah sakit. Thank you buat itu teman-teman yang support juga, baik ada yang support dana dan sebagainya. So very thank you so much. It's so meaningful buat kita. Dan bawa ini datang dengan hati yang tulus dan nanya sesuatu, Pak gimana? Yang selama ini saya pikir mungkin mereka cuek sama saya. Mungkin mereka gak peduli sama saya. Apalagi pendeta gitu kan, gak pasti. Kayaknya Natal aja gak diucapin mungkin gitu kan. Tapi itu men-change satu hal di mana tiba-tiba ayat ini keluar. Kasihilah musuhmu. Itu seperti kayak wow. Kalau saya gak cinta Yesus banget, mungkin saya bisa pindah server teman-teman. Kenapa? Karena saya melihat orang Muslim jauh lebih Kristen dibandingkan orang Kristen. Yes. Kamu saya tahu sebenarnya ada beberapa teman-teman yang di situ juga orang-orang Kristennya juga, tapi orang Kristennya malah nggak aktif. Yesus ngerti banget bahwa mungkin kalau hari-hari ini orang susah terima Yesus dan percaya sama Yesus karena mungkin mereka nggak lihat kasih dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Mungkin mereka don't care gitu kan. Mungkin orang-orang Kristen yang selama ini ada mungkin terlalu eksklusif dan untuk kalangan sendiri aja. Mereka nggak mau coba untuk bersosialisasi dengan orang yang bukan Kristen dan berbagi kasih. Tadi cerita yang Billy ngomong itu is so beautiful. Itu indah banget. Dan saya berharap dan saya berdoa anak-anak EYC punya mentalitas seperti itu bahwa kita harus berbagi kasih dengan orang lain. Berbagi kasih dengan orang-orang, dengan teman-teman kita. Kita gak peduli dia mau agama apapun. Show your love buat mereka. Sama seperti Kristus yang sudah lakukan itu buat kamu. Bagi kasihmu. Supaya mereka lihat bahwa Yesus yang katanya kasih itu ada di dalam kehidupan teman-teman dan saya. Amin. Sama teman-teman kita mau belajar satu hal hari ini. Yuk, sama-sama nikmatin prosesnya Tuhan. Buat kalian bertumbuh. Buat kalian diproses punya karakter yang bertumbuh, yang dewasa. Supaya kalian bisa tunjukkan kasih Yesus kepada teman-teman kalian. Karena itu bisa changing kehidupan orang lain. Gak perlu jago khotbah, gak perlu harus menginjili mereka. Just tunjukin kasihmu. Kamu peduli sama orang lain.
Amen. Dan saya percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, itu Tuhan bekerja buat kita.